jual jamur merang, pernah juga dulu zaman mahasiswa ya. Bapak kerjasama dengan kakak kelas, kemudian di belakang kosan tuh, di belakangnya tuh kan kosong ya, bukan biasanya buat jemuran ya. Jadi yang belakangnya itu yang ada atapnya itu plong ya, kita bikin tuh gitu dengan modal PT-PT 500.000 ya, bikin kumbung segala macamnya gitu ya. Gimana supaya efisiensi? Ya kita kunjungi petani gitu ya, bahan bakunya kita bikin apa namanya, media tanamnya kan butuh, apa namanya, gabah segala macamnya itu kan perlu kan, itu kita ke petani nanya-nanya, kita angkat sendiri gitu kan, nggak apa-apa, yang penting di situlah kita bisa belajar, walaupun kadang lakunya ada, tidak lakunya juga ada juga gitu ya. Yang penting kitanya gimana caranya tetap semangat dan tetap belajar menjadi seorang mahasiswa gitu ya. Hal ini akan kerasa betul ketika Anda setelah lulus nanti gitu ya. Ketika Anda lulus itu, ya pilihannya 2 gitu ya. Anda ingin menjadi wirausaha atau ingin menjadi pekerja gitu ya. Pilihan ketiga nganggur gitu ya, di zona nyaman sehingga merepotkan orang tua terus gitu ya. Pilihannya itu, Anda yang menjadi pekerja berarti nggak usah mikir, yang penting Anda ngelamar kerjaan aja gimana caranya pinter, cuma peluangnya itu kompetitif gitu ya. Karena orang tuh sudah mulai, banyak gitu ya orang-orang yang memang lulusan-lulusan yang nganggur banyak gitu ya. Tapi yang wirausaha itu ya, itu di situ dituntut untuk bagaimana Anda untuk fight gitu ya. Sebelum bekerja ya Anda setidaknya minimal sudah punya backing-an sebagai seorang wirausaha gitu ya. Kalau bekerja itu ya otomatis itu penghasilannya tetap, tapi kalau wirausaha yang sering dikatakan bahwa penghasilannya itu adalah tidak tetap. Kenapa? Kadang naiknya gede, kadang grafiknya begini, kadang naik turun. Tetapi penghasilannya bisa melebihi dari seorang pegawai negeri sipil. Nah, itu menjadi seorang pengusaha, gitu ya. Kalau Anda ingin cepat kaya, jadilah seorang wirausaha. Tapi kalau Anda, ingin menjadi ya pekerja pengabdi gitu ya, jadilah abdi negara, PNS. Nah, seperti itu ya. Kalau cepat kaya di PNS itu salah prinsipnya, gitu ya. Banyak orang yang mikirnya cepat kaya jadi PNS, menggadaikan apa SK PNS ya, dapat 500 juta, tapi dia hutang selama seumur hidup gitu ya. Bayangkan dengan beban hutang selama seumur hidup itu betapa dia stresnya gitu ya dengan kehidupan duniawi gitu ya. Ya itu posisinya ya gitu ya. Tapi kalau menjadi wirausaha kan enak, Anda bisa ngatur sendiri, Anda bisa jadi bos sendiri, bahkan merekrut karyawan, menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi kalau menjadi PNS ya itu kita punya bos, kita punya struktur, kita harus ikut. Nah, apalagi kalau Anda menjadi seimbang ya, punya penghasilan tetap iya, penghasilan yang tidak tetap itu artinya bisa wirausaha apapun itu sambilan gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi artinya ini sangat penting dituntut untuk menjadi seorang entrepreneur sesuai dengan capaian lulusan prodi agribisnis juga. Anda harus menjadi seorang entrepreneur. Ketika lulus kuliah itu ya sudah siap gitu ya, mau lagi dapat kerjaan sudah siap, alhamdulillah. Kalau nggak dapat kerjaan, saya siap bertarung, saya siap fight, jual apapun yang penting halal gitu ya. Mau jual produk orang, mau jual produk sendiri, kita siap. Karena kita sudah belajar gitu di ketika menghadapi dunia kampus tuh sudah belajar. Tinggal kitanya gitu ya. Kitanya punya mental kuat atau tidak. Nah, biasanya mental inilah yang memang berkaitan dengan psikologis kita. Mentalnya mental pekerja atau wirausaha. Nah, kalau mentalnya pekerja, jualan apapun pasti malu susah gitu. Jualan dikit malu biasanya kalau mentalnya bekerja, tapi kalau mentalnya wirausaha mau jual apapun nggak perlu malu, gitu. Malu itu dihilangkan gitu ya. Yang malu itu ketika kita nyolong barang orang, nah itu malu harusnya, gitu kan. Tapi kalau kita mau jualan, mau pulsa, mau jualan kartu, jualan sayuran gitu ya, jualan buah-buahan, jualan apa palawija, jahe gitu kan. Pandemi kan sekarang lagi menarik tuh jahe itu ya. Nggak perlu malu gitu. Sebagai mahasiswa yang berpendidikan ya jualannya pun ya harus betul-betul gimana caranya punya strategi gitu ya. Strategi dari segi produknya, digimanain produknya tuh ataupun cara pemasarannya, promosinya. Itu adalah bagian daripada Anda harus punya eee, pemikir gitu, harus dia dipikirkan dengan matang. Karena bedanya pengusaha dan pedagang gitu kan. Kalau pedagang tuh ya jual produk apa tinggal jual. Tapi kalau wirausaha saya harus punya target, saya harus punya eee siapa nih yang dari kontak telepon saya nih yang saya akan coba japri gitu ya, coba sasar segmennya gitu kan. Anda di telepon tuh kan punya berapa kontak tuh, kalau dihitung mungkin ada 500 sampai 1.000 kontak kan, dari TK sampai sekarang ya. Masih ada kok nomor teman-teman yang dari TK tuh ya, dari Anda TK atau PAUD ya, ada yang masih ngalamin PAUD di sini ya.
dari PAUD, teman-teman kan banyak tuh sampai sekarang bahkan mahasiswa lintas universitas, fakultas, bahkan lintas jurusan. Kalau Anda save nomornya, kalau Anda update status, berapa banyak orang yang akan melihat, gitu ya. Yang minimal pertama nanya-nanya gitu, yang kedua ya nggak apa-apa belum minat, yang suatu saat nanti kalau sering update akan minat. Kita buktikan bahwa kita ini endurance ataupun daya tahannya tuh kuat gitu ya, mentalnya itu kuat gitu ya. Nggak apa-apa ditolak ditolak ditolak, ya habiskan kegagalan itu kan, Bapak pernah bilang kan ya, habiskan penolakan itu, suatu saat Anda pasti akan berhasil, gitu. Jadi artinya Anda harus punya apa ya, harus melek gitu ya. Anda tuh punya modal banyak gitu ya, kuota internet banyak gitu ya, alhamdulillah sudah dapat lagi kuota ya. Kuota belajar, kuota internetnya ini 5 giga ya, belajarnya 45 giga, kemudian belum kuota dari orang tua ya, uang jajan itu banyak gitu ya. Walaupun pandemi dikurangi uang jajan pasti ya, karena Anda makan di rumah kan. Jadi artinya berdayakan kemampuan Anda, potensi, apalagi medsos Anda punya, bahkan 3.000 mungkin ya, 5.000 bahkan sampai 10.000. Itu orang semua apa bukan gitu ya. Kalau orang semua pasti kok banyak yang ada yang komen gitu ya. Yang minimal orang tuh ngelihat walaupun kadang ada yang nggak kenal, Anda mempromosikan sesuatu, ya nggak apa-apa gitu ya. Walaupun orang baru ngelihat doang, scroll doang, ataupun baru nge-like tanpa komen, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting orang tuh tahu kita ini siapa gitu ya. Kita ini mentalnya pekerja atau pengusaha. Nggak apa-apa jualan dari yang kecil dulu gitu ya. Kalau kita jualan yang kecil bisa loss, gimana kita jualan besar pun akan pasti mudah sebenarnya. Bagaimana mencari pelanggan gitu ya. Ya luar biasa tukang bakso aja ya, bakso Malang nih di Karawang, Bapak sering beli itu ya karena baksonya enak gitu. Yang di mana tuh ya? Yang di belakang Grapari yang lama tuh ya. Kalau Anda orang Karawang tahu pasti. Di ya, Perumnas, Bundaran tuh. Gitu. Jadi artinya dia juga yang dulunya simple ya, caranya itu simple. Gini caranya. Dia itu jualan bakso gitu aja, bakso Malang, ya memang enak rasanya gitu ya. Tapi dia pemikir gitu ya. Dia tidak tidak kuliah seperti Anda gitu ya. Dia pemikir gitu ya. Entah nggak tahu pemikirannya dari mana gitu ya. Yang jelas dia tuh mikir, saya ini jualan bakso gitu ya. Modal saya cuma motor sama bisa bikin bakso gitu ya. Kenapa dia motor? Ya karena memang motor kan memang dia punya gitu kesehariannya gitu ya. Sehingga dia ingin bisa usaha jualan gitu ya. Dia keliling dulu nyari pelanggan gitu ya. Yang dia telusuri adalah anak-anak TK gitu ya. Kenapa anak TK ya? Karena biasanya ibu-ibunya tuh nungguin gitu ya. Dia nongkrong aja di TK pas jam istirahat 2 jam gitu, dapat pelanggan. Pindah lagi di komplek mana, depan komplek gitu ya. 2 jam nongkrong, alhamdulillah dapat pelanggan. Lama-kelamaan dia punya apa namanya, punya pelanggan 2, 4, 6, 10 gitu ya. Akhirnya dia sewa lama-lama karena uangnya udah mencukupi. Sewa di depan toko gitu ya. Ya mungkin dia bayarnya baru mampu per bulan, dia nggak bisa bayar per tahun, nggak bisa dia. Karena dia orientasinya itu betul-betul wirausaha gitu ya. Mendapatkan pelanggan yang lama-lama dia keliling kan ya. Dia bukan dia netep gitu, tapi dia jalan-jalan dulu untuk mencari pelanggan, menjemput pelanggan malah. Karena dia yang menelusuri dari ke TK, dari komplek, keliling aja begitu ya.